Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah pengantar manajemen. Hari ini kita akan membahas mengenai materi kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Oke, langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama, kekuasaan atau power. Ini kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau merubah situasi. Jadi kekuasaan merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan, atau manajemen puncak dan manajemen bawah. Faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan: yang pertama reward power, yang kedua coercive power, legitimate power, expert power, and the last is referent power. Oke, langsung kita bahas satu persatu ya. Mulai yang pertama, reward power. Reward ini lebih ke penghargaan gitu ya. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan untuk dirinya memberikan penghargaan. Jadi penghargaan sifatnya itu muncul karena penghargaan. Berbeda dengan coercive power ya. Coercive power itu memberikan hukuman ya. Jadi kekuasaan yang muncul karena memberikan hukuman. Dia si pemimpin A terkenal karena dia sering menghukum atau mendisiplinkan karyawannya gitu. Karena dia punya kekuasaan di situ. Lalu yang ketiga, legitimate power, itu muncul karena sebagai akibat dari suatu legitimasi. Legitimasi itu semacam hukum atau mungkin peraturan yang menetapkan ya. Jadi raja terhadap rakyatnya, yaitu legitimate power. Lalu expert power ya, ini berdasarkan keahlian atau kepakaran. Kekuasaan ini muncul karena keahlian yang dimiliki oleh seorang. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah referent power. Ini adalah muncul karena karakteristik yang diharapkan oleh seorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seorang atau kelompok yang lain. Ini muncul karena panutan ya. Jadi di wilayah desa A ya, karena ada seorang yang menjadi panutan, ibadahnya rajin, pintar ngomong ya, terus berwibawa. Karena dia menjadi panutan karena sifat-sifatnya itu, akhirnya dia memiliki kekuatan. Itu namanya referent power. Lalu kewenangan ya. Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Jadi ketika seorang sudah mempunyai kekuasaan, otomatis dia mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu. Jenis kewenangan: yang pertama kewenangan lini atau line authority, yang kedua kewenangan staff atau staff authority, yang ketiga kewenangan fungsional atau functional authority. Langsung saja kita bahas satu persatu. Line authority adalah mereka yang di dalam organisasi itu bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan ya, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Jadi orang-orang di dalam organisasi itu. Kalau staff authority ya, mereka yang ditunjuk. Di dalam organisasi kan banyak sekali itu masyarakat, orang-orangnya ya, pegawainya. Kalau staff authority di sini itu yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan itu. Jadi kalau yang nggak ditunjuk ya nggak memiliki kewenangan. Yang ketiga, functional authority, mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi. Kalau yang tadi yang ditunjuk ya, yang ini berada dalam bagian tertentu. Jadi kewenangan di bagian unit produksi ya otomatis pegawai-pegawai yang berada di unit produksi mempunyai kewenangan di dalam hal itu. Itu namanya kewenangan fungsional. Paham ya tiganya ini ya, perbedaannya. Kalau ini semuanya, kalau ini yang ditunjuk, kalau fungsional itu berada di bagian tertentu. Lalu tanggung jawab ya, tanggung jawab.
atau responsibility. Responsibility ini merupakan kewajiban untuk melakukan atau melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Persamaan authority dan responsibility adalah salah satu prinsip organisasi penting, bahwa individu-individu seharusnya diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab. Nah, dari kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab ini mempunyai benang merah di sini, Mbak Mas. Ketika seseorang sudah mempunyai kekuasaan, dia berwenang untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika dia mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu, dia juga di sisi lain mempunyai tanggung jawab, ya. Tanggung jawab atau hal-hal yang harus dia lakukan untuk di perusahaan atau organisasinya. Misal seseorang telah terpilih menjadi seorang manajer, dia berwenang untuk mengakomodir karyawan-karyawan atau pegawainya. Dia berhak untuk memberikan penghargaan, ya, dia mempunyai kewenangan untuk memerintah, ya. Di sisi lain dia juga punya tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi. Nah, yang terakhir adalah delegasi. Ya, delegasi adalah pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi. Jika tidak dilimpahkan, akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Contoh, ya, ketika seorang manajer sedang melakukan kegiatan studi banding atau ada dinas luar kota atau bahkan luar negeri, otomatis kewenangan, tanggung jawab, dan kekuasaannya pun ini dilimpahkan ke bagian yang lain. Contoh dari ketua ke wakil ketua. Ini namanya delegasi. Delegasi juga bisa berarti terkait dengan seorang yang ditunjuk untuk melakukan sesuatu. Ya, ketika pimpinan, ya, atau manajer dalam suatu hari, dalam suatu waktu ternyata mempunyai dua kegiatan yang bebarengan, otomatis dia nggak bisa datang di dua-duanya. Nah, salah satu kegiatan itu didelegasikan ke bawahannya atau mungkin rekan kerjanya untuk menghadiri acara tersebut. Itu namanya delegasi. Delegasi ini mempunyai manfaat tersendiri. Yang pertama, memungkinkan sebagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal, karena ada beberapa pemikiran, enggak condong ke satu pemikiran. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat, ya, sekiranya delegasi tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pimpinan enggak ada, ya, di situ ada wakil pimpinan, ya, otomatis enggak harus menunggu perintah dari pimpinan karena sudah ada delegasi oleh wakil ketua tersebut. Namun, ya, pendelegasian di sini juga ada kendalanya. Yang pertama, staf itu tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas. Jadi nggak semua staf itu bisa ditunjuk untuk pendelegasian. Misal terkait dengan bahasa, gitu kan, ya. Ada kegiatan di luar negeri, pimpinan nggak bisa datang, otomatis dia mendelegasikan seorang karyawan atau mungkin rekan kerjanya. Nah, ketika rekan kerja atau bawahannya itu tidak memiliki kemampuan dalam berbahasa asing, otomatis ini menjadi kendala juga. Yang kedua, kurang tanggung jawabnya atasan terhadap apa yang semestinya ia lakukan. Nah, mentang-mentang bisa mendelegasikan atau memerintah orang atau bawahan untuk melakukan sesuatu, dia menjadi kurang tanggung jawab. Lah, misal ini kegiatannya jelek, lah saya delegasikan saja ke bawahan saya. Padahal semestinya dia yang melakukan. Lalu yang terakhir, kunci pendelegasian yang efektif, ya. Yang pertama, pendelegasian itu bisa terjalin, ya, terjadi atau secara efektif. Yang pertama itu karena kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam pendelegasian perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan menurut caranya sendiri.
Jadi ketika kita sudah mendelegasikan seseorang ya, untuk melakukan sesuatu, otomatis kita sudah percaya apa yang ia lakukan. Yang kedua, adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. Nah, ketika dalam proses pendelegasian terjadi suatu masalah, nah, komunikasi yang baik pasti di sini memerlukan sebuah solusi. Yang ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Ketika atasan yang memberikan delegasi itu paham terkait dengan tujuan organisasi, misal ada acara terkait dengan project marketing ya, ketika kegiatannya itu bersifat marketing atau pemasaran, nggak mungkin yang ditunjuk dari bagian produksi, otomatis harus bagian marketing ya. Ini namanya memahami tujuan organisasi. Lalu tuntutan dari setiap pekerjaan ya, ketika pekerjaan yang dituntut itu untuk memerlukan skill-skill tertentu ya, otomatis kayak tadi bahasa gitu ya. Nah, ini berhubungan juga dengan kemampuan bawahannya. Ketika yang dituntut itu pendelegasiannya dituntut untuk memiliki teknik-teknik mesin misalnya, atau terkait dengan bahasa asing ya, ini harus ditentukan juga dengan kemampuan bawahan yang ditunjuk sebagai delegasi itu ya. Dari keempat hal tadi ya, kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi ya, ini saling terhubung. Jadi kekuasaan tadi saya jelaskan terkait dengan dia mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu ya, di sisi lain dia juga mempunyai hak untuk mendelegasikan seseorang untuk melakukan sesuatu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.